Mas, maaf mengganggu. Apakah saya boleh izin bertanya? Kenapa mas? Jadi gini Mas, saya izin berdiskusi dengan sampean tentang pernikahan lah. Pernikahan? Iya, tentang pernikahan. Ada apa nih? Jadi gini Mas, setahu saya kan dalam KHI pasal 77 itu yang poin kedua, seorang suami istri itu harus saling mencintai. Sedangkan ada kasus itu seorang pasangan tersebut itu tidak saling mencintai. Lah, itu gimana Mas? Dalam pasal sudah disebutkan harus saling mencintai. Iya, harus saling mencintai. Sedangkan kasusnya tidak saling mencintai. Berarti otomatis sudah bertentangan ya? Ya, pertentangan. Silangan lah. Nah, kalau menurut saya juga kasus yang seperti itu, suami istri yang seperti itu dampaknya banyak yang negatif mas. Soalnya dalam satu ikatan tapi tidak saling mencintai. Tapi gini kan Mas, kan namanya proses. Bisa jadi kayak yang dalam Islam tersebut, kayak contohnya Habib Ja'far lah ya. Kan ta'arufnya itu mulai jam 5. Lah menikahnya itu jam 6. Sedangkan untuk seorang perempuan tersebut untuk mencintai Habib Ja'far tersebut kan masih diambang gimana ya Mas ya, kayak jadi pertanyaan gitu loh, apakah sudah mencintai apa belum. Nah itu apakah nanti kedepannya bisa jadi kayak KDRT atau mungkin dari Mas tadi yang kayak membahayakan lah. Banyak negatif. Ya yang negatif. Ya, yang pertama sebelum memutuskan untuk menikah, si wanita juga ya kan kita nggak tahu ya, atau menunggu atau ya sudah mencintai. Jadi sebelum menikah itu ya kedua belah pihak itu juga harus saling siap. Yang pihak wanita mungkin menunggu, ya, dia boleh menunggu dengan mempersiapkan. Baiknya sama-sama siap lalu memutuskan. Tapi gini Mas, namanya seorang perempuan kan untuk memutuskan iya apa enggak. Nah di satu sisi ada seorang laki-laki yang mau ta'aruf pada seorang perempuan tersebut. Lah setelah ta'aruf kan saling mengenal, kemudian masuk tahap fase melamar. Lah di situ kan seorang laki-laki melamar perempuan tersebut, sedangkan si orang perempuan itu malu kalau tidak menerima lamaran si laki-laki tersebut kepada orang tuanya. Nah, Itu menurut saya salah si perempuannya. salahnya di mana? Ya kan kenapa malu kalau untuk menolak? Kan dia juga punya hak. Kalau belum siap, kalau memang dia tidak mau, ya kan dia bisa menolak. Tapi di satu sisi Mas, seorang perempuan tersebut sudah menunggu lah adanya seorang laki-laki tersebut yang mau melamar seorang perempuan tadi. Nah kalau menolak kan gak mikir ke depannya gimana, nanti apakah ada laki-laki lain yang mau melamar apa enggak. Lah gitu Mas, jadi gimana Ya jadi terdesak gitu. ya, jadi kayak gak sengaja gitulah. Dan si laki-laki tersebut tidak memberi penjelasan kayak mau melamar atau gimana, langsung ke rumahnya. Ya mana ya, menurut saya itu juga ya itu tadi lah mas, pokoknya kedua belah pihak harus saling membicarakan. Harus siap. Jadi sebelumnya berarti si laki-laki kalau mau melamar si perempuan harus memberi tanda atau kayak contohnya jam sekarang kan WA dulu atau gimana untuk si perempuan tadi mempersiapkan lah Ya, seperti itu. begitulah mas. Jadi lebih baik lah daripada kedepannya timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti hal negatif lah kayak KDRT tersebut ya. Ngomong-ngomong soal pernikahan mas, Iya. saya juga punya contoh tetangga saya sendiri. Jadi tetangga saya itu orang tuanya itu bekerja. Nah, anaknya ini dititipkan sama neneknya.
dititipkan sama neneknya. Sedangkan dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 menjelaskan hak dan kewajiban orang tua itu harus mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Ayat 2 dalam ayat 1 maksudnya itu mendidik itu dari kecil sampai anaknya itu bisa berdiri sendiri atau menikah. Jika orang tuanya itu cerai, hak anak ini masih ada pada tanggung jawab orang tua sampai anak ini bisa berdiri sendiri. Kayak mendapatkan pekerjaan sudah. Iya, Seperti pokoknya tidak bergantung kepada orang tua. Iya. Nah, apakah orang tuanya itu sudah putus lah, hitungannya putus sama tanggung jawabnya itu bagaimana? pada anaknya tadi. Iya. Jadi gini Mas, kalau menurut saya sebuah pasangan atau suami istri itu harus mengasuh anaknya secara jasmani maupun rohani. Sedangkan di satu sisi kan ini dititipkan, apalagi dititipkan kepada neneknya kan ya. Iya. Kalau menurut saya orang tua tersebut lari dari hak kewajiban mengasuh anak Mas. Kan bisa saja kayak memberatkan si nenek untuk mengasuh si anak tersebut. Sedangkan kewajiban tadi untuk mengasuh anak kan dari orang tuanya. Nah, di situ mungkin sudah salah Mas. Iya. Kalau menurut saya ya. Ya, si nenek kan kakek kan sudah tua juga. Ya, makanya. Iya. Saya juga mikir gini sih Mas. Nggak masalah sih kalau anaknya dititipkan dalam syarat, dalam kurung anak ini harus dapat kebutuhan emosional dari ibunya. Jadi tidak sepenuhnya dari kakek dan neneknya. Orang tua itu juga harus tanggung jawab dengan keadaan emosional anaknya dan juga bertampak pada masa depannya. Iya. Jadi orang tua juga harus meluangkan banyak waktu untuk anaknya, menasihati anaknya. Jadi anak itu dapat nasihat dari orang tuanya, emosional dari ibunya, orang tuanya itu juga berdampak pada masa depannya juga. Nah, dalam kasus itu menurut saya juga ya nggak masalah. Cuma harus ada itu syaratnya, itu tadi orang tua harus sering berkomunikasi. Contohnya kayak sebelum menitipkan anaknya itu bertanya kepada si neneknya keberatan apa enggak apa gimana gitu ya Mas ya. Salah satunya gitu. Terus kemudian si orang tuanya itu kalau memang dititipkan jadi kayak sebulan 2 kali lah harus untuk menemui anaknya, untuk diberi apa nasihat atau apalah agar si anaknya tidak berpikiran negatif tentang kedua orang tuanya. Seperti itu. Sesering mungkin. Komunikasi lah intinya. Karena sebenarnya kan orang tua sama anak itu kan apalagi kalau masih kecil, Iya. dititipkan itu kan harus mesti saling itu Membutuhkan empati lah. kan juga biasanya kan kalau orang tua sama anaknya kan kalau kecil kan bersama terus, Iya. kalau sama neneknya kan jadi beda gitu kan. Mungkin juga pengalaman baru bagi anaknya. Begitu. Ya udah Mas ya, terima kasih. Oke. Bisa sharing-sharing, mungkin ada waktu kemudian akan seperti ini. Oke. Oke, siap.